Halo sahabat akuntansi semuanya, kita jumpa lagi di dalam Akuntansi Indonesia, sebuah channel YouTube yang membahas tentang seluk-beluk akuntansi dan juga latihan-latihan akuntansi. Oke, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup yang terdapat di dalam akuntansi. Ini sebenarnya merupakan bagian dari sejarah, teman-teman, di mana sejarah-sejarah ini akan membentuk dan menentukan bagaimana laporan akuntansi itu tersedia. Walaupun teman-teman memahami seluk-beluk akuntansi secara baik, tapi teman-teman juga harus mengetahui tentang ruang lingkup akuntansi, di mana ruang lingkup akuntansi ini akan menentukan penilaian teman-teman terhadap bagaimana sih laporan akuntansi itu tersaji. Laporan akuntansi tersaji itu tergantung jenis perusahaannya. Jika perusahaannya skalanya kecil, itu akan berbeda dengan perusahaan skala menengah atau bahkan berbeda dengan perusahaan skala besar. Juga pelaku akuntansi itu sendiri atau mungkin pemilik perusahaan itu sendiri akan memperlakukan manajemen keuangan, manajemen pelaporan yang ada di dalam perusahaan itu sangat-sangat berbeda. Kenapa bisa demikian berbeda? Di samping dari sisi keuangan, juga dari sisi profesionalitasnya itu juga sangat berbeda. Oke, sekarang kita awali dari sisi ruang lingkup akuntansi itu sendiri. Seorang ahli akuntansi dari Amerika, Profesor Robert Stelling, tentang perkembangan akuntansi itu mengungkapkan bahwa di dalam akuntansi itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah perusahaan kecil, di mana ruang lingkup perusahaan kecil masih tergolong sangat sederhana, sehingga para pemiliknya sekaligus itu menjadi seorang manajer. Segala pencatatan dan pengelolaan laporan keuangan itu dilakukan dengan dirinya sendiri. Misalnya teman-teman memiliki warung kelontong misalnya. Itu kan nggak mungkin teman-teman kalau skalanya masih kecil teman-teman mengambil orang untuk menjaganya. Pasti teman-teman mengerjakan sendiri kan? Nah di situ teman-teman itu menjual sendiri, mencatat sendiri, belanja sendiri, melaporkan keuangan kepada diri sendiri, bahkan menghitung uang dari personel dia sendiri atau mungkin kalau lebih luas kepada keluarganya, kan seperti itu. Tapi di era berikutnya teman-teman memiliki perusahaan itu semakin berkembang. Misalnya teman-teman karena rame mengambil seorang karyawan, mengambil penjaga, mengambil kasir, itu nanti skalanya sudah tidak menjadi skala perusahaan kecil lagi. Ini menjadi perusahaan di tahap kedua, di mana perusahaan tahap kedua ini menjadi salah satu perusahaan yang memiliki kelas, di mana kelasnya itu adalah kelas menengah dengan sistem yang seperti ini. Perusahaan itu kepengurusannya, pencatatan akuntansinya diserahkan kepada orang lain yang mengerti tentang urusan akuntansi. Kalau di era modern seperti ini biasa disebut dengan kasir. Kasir itu walaupun tidak mencatat secara langsung, tapi dia kan dibekali dengan suatu program. Yang program itu akan memberikan efek yang nantinya laporan dari program tersebut itu kelihatan di sistem yang akan dibaca oleh pemilik perusahaan sendiri. Dan nanti pembelian barang itu akan dilakukan dengan sistem misalnya penyetoran, nanti ada pembelian barang secara kredit atau ngutang, ada pembelian barang secara cash, dan nanti harus membayar karyawan itu dilakukan oleh si HRD tersendiri, atau mungkin pemiliknya masih menghandle di manajemen HRD atau manajemen keuangan yang paling tinggi misalnya seperti itu. Itu adalah salah satu sistem keuangan yang tergolong dalam keuangan jenis menengah atau dimiliki oleh perusahaan kelas menengah.
Hal ini akan berbeda lagi jika teman-teman yang memiliki perusahaan tadi darinya toko kelontong terus berkembang menjadi supermarket, nanti teman-teman berkembang lagi menjadi perusahaan yang memiliki misalnya 1000 gerai. Kayak misalnya Indomaret, Alfamart, Matahari, dan lain sebagainya. Itu pemiliknya sudah tidak mau ikut campur terlalu dalam di dalam manajemen perusahaan. Dia hanya memberikan modal dan menginginkan berapa keuntungan yang akan didapat, juga dia menginginkan laporan dari perusahaan tersebut itu seperti apa. Nah, ini sudah masuk dalam kategori perusahaan jenis ketiga. Nah, perusahaan jenis ketiga ini termasuk dalam kategori perusahaan besar. Perusahaan besar itu memiliki pemisahan antara fungsi dari pemilik dan fungsi dari perusahaan itu sendiri, sehingga pertanggungjawaban perusahaan ke pemilik itu akan tersaji dari laporan-laporan keuangan, sehingga tidak heran banyak pemilik perusahaan yang nanti ketika dia sudah stabil perusahaannya, dia akan cenderung pergi holiday, pergi jalan-jalan, tapi mereka memiliki passive income. Bagaimana dengan fraud yang terjadi atau suatu kesalahan atau suatu penyimpangan yang terjadi di dalamnya, itu nanti akan ada sistem yang mengontrol keadaan itu sendiri yang dinamakan dengan sistem audit. Baik itu audit secara sistem ataupun audit secara personal atau audit secara kelembagaan, itu nanti ada sendiri. Dan ini termasuk dalam suatu perusahaan yang kategorinya besar. Ternyata ada sejarah kok di Amerika yang menerangkan tentang semua ini. Apa itu sejarahnya? Bahwa di tahun 1930 Amerika Serikat membentuk Security Exchange Commission atau SEC, yaitu lembaga untuk mendorong tercapainya prinsip akuntansi secara baku. Sehingga muncul konsep teori dan rumusan yang sistematis tentang teori akuntansi. Dalam perkembangan berikutnya dirumuskan standar akuntansi dengan singkatan GAAP atau GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Terus nanti di kemudian hari, di tahun 1972 di kota Sydney diselenggarakan Kongres Profesi Akuntan Sedunia, sehingga membentuk IASC, International Accounting Standard Committee. Dan di tahun 2000, ini baru-baru ini ya, tahun 2000, IASC melaksanakan rekonstruksi kelembagaan dengan membentuk IASCF, International Accounting Standard Committee Foundation, dan melahirkan IASB, International Accounting Standard Boards, dan IFRIC, International Financial Reporting Interpretation Committee. IASB kemudian mengeluarkan IFRS, International Financial Reporting Standard, sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang baru. Tujuannya apa sih semua lembaga itu diciptakan? Yaitu tujuannya untuk membuat standar yang sama, bahwa ketika membaca suatu laporan itu akan bisa dipahami antara pemilik perusahaan, antara pelaku akuntansi yang ada di dalam perusahaan itu, entah itu akuntan, entah itu kasir, entah itu pembuat laporan keuangan, dan juga pemilik modal serta para investor. Ini tujuannya agar sama. Ketika ada suatu hal yang dibutuhkan, entah itu meeting, penawaran suatu saham kepada perusahaan lain, atau mungkin melakukan suatu audit atau pelaporan, standarnya itu sama. Bahwa jika kas itu misalnya masuk itu harus didebit, maka debit itu sudah dipahami semua orang bahwa kas yang didebit itu membuat kas bertambah. Berbeda jika teman-teman membuat aturan sendiri. Misalnya jika menambah kas itu harus dikredit. Ini orang lain yang membaca belum tentu ngerti.
karena itu tidak memiliki standar baku. Dan juga pada akhirnya semua ini masuk ke dalam sistem akuntansi di Indonesia dan membentuk suatu ikatan akuntansi yang ada di Indonesia, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia, yang ini memiliki kelembagaan tersendiri yang juga jika ada suatu koreksi, suatu penambahan, suatu informasi yang terkait dengan akuntansi, dia menjadi dasar bagi para akuntan-akuntan yang ada di Indonesia. Dan juga ikatan-ikatan akuntan Indonesia itu bergabung untuk merumuskan dan juga meneliti apa sih perkembangan terbaru, apa sih problem terbaru, dan bagaimana solusinya, apakah sudah ada yang menemukan solusinya, dan lain sebagainya. Ini adalah standar akuntansi yang ada di Indonesia dan juga ada di dunia. Oleh sebab itu, jika teman-teman ingin membuat laporan suatu keuangan atau laporan akuntansi, katakanlah seperti itu, teman-teman juga perlu menentukan tahap-tahap perusahaan itu, standar perusahaan itu. Yang perlu diingat kembali bahwa perusahaan tadi kan terdiri dari 3. Perusahaan yang pertama perusahaan kecil, ketika semua itu dihandle oleh dirinya sendiri. Perusahaan kedua itu perusahaan yang tahapannya menengah, di mana pemilik sudah tidak terlalu ikut campur di dalam urusan akuntansi walaupun dia masih ikut di dalam perusahaan tersebut. Terus yang ketiga perusahaan besar, di mana pemilik itu tidak mau cawe-cawe atas perusahaan tersebut, tapi dia menginginkan semua laporan yang diinginkan dia itu tersaji dengan baik. Oke, seperti itu. Semoga segala informasi yang saya sampaikan di dalam channel Akuntansi Indonesia ini dapat memberikan refleksi bagaimana gambaran akuntansi itu tersaji secara informatif, secara baik, dan juga tidak membosankan bagi teman-teman semua. Harapan saya, semua teman-teman jika ada memiliki pertanyaan atau memiliki pengalaman atau memiliki keluh kesah terkait dengan akuntansi, silahkan teman-teman komen di dalam kolom komentar. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab, bisa juga dibantu untuk menjawab. Atau mungkin kalau saya bisa menjawab, saya akan mencoba untuk menjawab. Tapi kalau saya masih belum menemukan jawabannya, mungkin kita bisa diskusi bareng tentang hal yang teman-teman temui di dalam kehidupan di lapangan. Karena yang namanya problema akuntansi itu sering terjadi dan sangat berubah-ubah. Oke, seperti itu. Semoga teman-teman selalu sehat, berkah, dan sukses di dalam karir teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.